Ya. Cuma ya gimana ya Om ya, soalnya nerfnya Granger terakhir juga berasa banget. Dia hero yang kena nerf 3 kali berarti in total. Beruntun tuh. Iya, udah di nerf masih bagus. Udah di nerf lagi, masih bagus sampai akhirnya di nerf lagi. Dan bahkan kalau kita lihat ini pick ketiga ini agak cukup khawatir dari tim Spirit ya. Mungkin bisa menuju ke arah Hero Suns. Menurut gue. Ben ya? Iya, Ben bisa menuju ke arah Hero Suns. Oke. Oh, Kyrie. Satu-satu ya, adil ya. Oke, Assassin open semua Om. Yap, banyak nih. Mau assassin siapa Lancelot first kah? Kalau mau diambil dulu. Lancelot Hayabusa sebenarnya masih ada, tapi ya Kalea dulu. Oke, Ini kali dia, ya. startup-nya udah ada. Startup. Hero pick off-nya ada. Follow up damage nanti bisa dari mid lane, bisa dari jungle, bisa dari gold lane. Dan respon nih dari tim Spirit. Dan kalau kita lihat Keyboy ini sangat kuat ya kan dengan ada kaliannya dan salah satu momentum kembaliin keadaan di match pertama mereka itu Ya, ketika lawan Keyboy. Boost Gate, Iya. itu pas banget Keyboy nangkep Kazu. Tapi ya untuk sekarang kita masih belum tahu dari tim Spiritnya responnya kemana. Midnya masih bisa diambil juga, mereka bisa pilih duluan. Atau mereka respon dengan pick ketiga Faramis kayak kemarin itu oke. Sempat ada ya Faramis gameplay Sempat. dari tim Zone. Chow Granger. ke Granger. Keluar Oke. Grangernya, oke. Granger keluar, possibility ini pick ketiga akan ada Kari. Bisa untuk match up-in. Karena kalau misalnya enggak, akan ditutup hero dari tim Spirit dengan Kari. Dan jangan lupakan, Skylar masih ada satu hero yang gak pernah keluar tapi power banget di Skylar. Beatrix. Saya kira mau Harit. Beatrix. Beatrix Cuman gua rasa butuh hero Purify juga sih sebenarnya biar lebih aman ya. Soalnya ya follow up damage Beatrix oke, dia Kari kalau kuat Purify banget. Kari. Nah, Kari lebih cocok karena dia Purify spellnya. Yap. Tapi gua ngeliat potensinya kalau misalkan ya dari midnya juga ternyata udah ada first damage atau dari jungle juga udah ada, main Harit bisa jadi opsi karena lawannya Granger gitu kan. Lancelot dan lapu-lapu yang diambil duluan. Ini dia yang gua tunggu-tunggu dari kemarin, Lutfi. Ya. Dengan lapu-lapunya. Lutfi lapu-lapu muncul. Astaga Lutfi kita nggak sabar ya. Ya, Tapi kalau mungkin dengan adanya dua opsi yang dibilang sama Om Awalim, Harit dan juga adanya Beatrix dari Skylar yang masih terbuka, kayaknya dia akan Kari. ngelepas Kari yang terbuka dan Beatrix yang akan terbuka juga, lepasin aja. Ya udah, masih banyak kok yang bisa gue mainin. ya masih open juga. Even itu ke fighter masih bisa juga. Let's say kayak Esmeralda mungkin Ruby? Lancelotnya dibikin jadi hyper carry, Ruby, Cici Cici ya bisa Iya. juga. Open atau semuanya. lapunya gold. Bisa, makanya gue bilang tadi kan Never we know. fighter masih open. We never know. Never we know ke balik-balik, Mbak. Ini emang mau dibenerin aja. Nah, ini tiganya Faramis gak? Kalau dia Faramis counter ke kaliannya berasa, cuma ya dia kekurangan magical damage kayaknya. Ya, harus close range ya. Dan kalau dia main Aspect. tadi yang dibilang sama Lim ke arah Faramis, itu berarti menandakan lebih condong akan ada pick terhadap sisi besar untuk mid lanernya. Ya. Sekarang Lunox ban. Gue Lunox. rasa Kari juga bakal nyusul, Om. Kari kalau di band dengan Lunox, midnya berarti siapa nih? Kadita bisa, sempat dipakai kan? Combo kali Kadita, Oh ya, burst damage bisa. burst banget itu. Buat Onyx. Tapi kalau goldnya sih aku penasaran nih Onyx. Durable kah ke Kimi? Kimi kayaknya enggak deh, karena enggak ada badan kan, enggak ada yang lama di depan. Kurang sustain istilahnya dan gampang di pick nanti. Kena Chow. Follow up damage by Parsha. Ya Parsha is oke. Ya, hero-hero yang mungkin bisa jadi follow up-nya Keyboy nanti Iya, ya benar. di awalnya. Iya. Dan kayaknya udah mulai melupakan juga dari sosok-sosok mid laner lawannya. Wih, Lawannya belum ngambil Guinevere. mid loh. Guinevere ditutup. Sama-sama gak ada mid nih masih. Biar dia Kari. semua. Ya kalinya di Udah band. pasti ditutup lah. Kita itu cuma nunggu respon doang. Iya, tadi kalau dia mau ngambil Kari itu harus di atas. Kalau di Makanya. bawah udah pasti di ban. Kita udah Sedih, bilang dari awal. Ya, sekarang pilihannya berarti kalau Marksman ya, Marksman. Matrix. Matrix tapi kalau gak pakai Purif. Ya bisa aja, biasanya kan flicker kan rata-rata kan. Bruno, Bruno oke sih Bruno. Harit Bruno. Harit gak enak ada Esme sih. Iya, makanya dia ambil Esme di atas. Ya. Dan juga Esme di sini bisa buat menekan lapu-lapu. Sini yang jadi concern aku sebenarnya. Match up-nya bagus, zoning MM juga bisa Iya. nanti. MM-nya siapapun itu bisa di zoning. Ya. Kecuali tiba-tiba Beatrix yang bermain di arah mid game. Ya. Atau ya balik ke fighter. Ya, kan? Fighter. Transisinya ke fighter. Baxia Ben, oke mereka jaga-jaga adanya tank jungle yang bisa dominasi early-nya. Gua rasa possible buat Fredrik. bisa. Kalau damage masih ada Hayabusa, ada Joy. Bisa juga. Mungkin pembuktiannya akan ada di setelah pick 4 ya. Responnya dari Onyx. Gue penasaran sebenarnya sih Om, gold lane-nya Om. Iya, itu dia. Karena rata-rata sudah ditutup semua loh ini. Buat goldnya kan.
mungkin dari Kari lah. Lunox pun bisa di mid, bisa di go. Tapi sekarang pilihan dulu sih, mau ambil tank kah? Sebagai jungle atau disimpan terakhir nanti pilihan untuk tim Spirit. Untuk Parsha dulu ya. Parsha ya dari Dynamic juga sebetulnya. Ya. Resikonya lumayan tinggi loh. Ada Lancelot, ada lampu-lampunya. Lapu-lapunya sih, gue udah senyum pas dia pick Varsha, oke nggak masalah. Iya, tapi masih ada Kalea juga kan sebenarnya. Ya, Buat spellnya lagi. bingung sih. Pakai Purify selamat dari Kalea. Tapi depan ada Lancelot ya, depan muka. Bisa Sing-sing. dikejar, Lens dengan Lapu. Nah ini nih, Moment of Truth. the moment of truth untuk Onyx sekarang. Akan menuju kemana? Marksman Mid kah? dan juga gold mereka. Marksman sih, tunjukin sih permainan Marksman Skylar dibandingkan Harit yang ada Haritnya nggak jadi main. Iya Marksman tapi kemana gitu kan? Marksman Antara kemana? Beatrix, Bruno. Gue lebih suka kalau posisi kayak gini Beatrix sih. Bruno, skill target dan Kadita. Hero Purif yang gue bilang tadi kan. Midnya gue Kadita oke sih. Kadita, oke kalau mereka mau Kadita. Atau yang lain. Dealer Lilia damage. juga boleh kalau mau. Lilia. Kadita. Burst damage yang dicari. Oke. Instant burst, itu dia. Mereka punya asuransi di Bruno. Mm-mm. Masih lumayan oke. Jungler. Kali ini gue lihat junglernya masih kekurangan damage, tapi kalau misalnya mereka mau posisi kayak gini, Fredrin juga nggak Fred masalah. udah. Fredrin Ya nggak satu-satunya masalah. bisa nahan. Kalau mereka main assassin, itu pasti ke game dengan Kadita. Tapi kalau mau landing jauh berani Fanny. Fanny Kalau ya. berani ya. Karena kontrol landingnya Oh, juga. Dan iya. Leomord. Last pick dari tim Spirit. Oke, hati-hati ya. Assassin di early. Sampai mid game. Leomord itu bisa jadi matchup yang sangat-sangat berbahaya. Iya, jangan sampai salah setup di turtle yang pertama dan tiba-tiba kontrol sepenuhnya dipegang oleh Leomord. Oke, draft sudah selesai. 10 hero sudah muncul. Onyx dan tim Spirit. Yang menang akan ke Decider Match, yang kalah pun akan ke Decider Match. Bedanya di atas dan di bawah doang. Oke, kita bakal menyaksikan Onyx akan bangkit menuju ke bracket 2-1 harusnya. Dan mengirimkan tim Spirit ke 1-2 atau bahkan sebaliknya. Mari kita berikan semangat yang meriah F7 Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Oke, ini dia. Bangkitkah? Kemarin memang hasil yang mungkin tidak diinginkan sama semuanya termasuk dari player-playernya juga udah terjadi. Tapi ya sekarang sedikit berbeda dari draftnya pun adaptasinya juga mulai beda nih. Ya, gameplaynya juga beda, lebih agresif kalau kita lihat dari by draft. Following up damage juga udah pasti, kita lihat ada Keyboy sama Sans yang kombinasi dari duo kombonya ini akan maksimal. Dan balik lagi menuju ke arah wave di arah mid lane. Ini dia yang kebuat sosok dari Keyboy akan sangat kuat dengan lifesteal-nya. Dan melihat Sawo dan juga Keyboy sama-sama menahan untuk flickernya, ini menjadi sebuah keuntungan juga untuk kedua belah pihak. Cuma yang mungkin harus agak dikhawatirkan kali ini poking damage di arah Skylar agak cukup lumayan. Khawatir sampai sebelum punya Asclaw. Woi tenang, kalian belum fighter kalau nggak salah. Iya. Tapi kita melihat respect ini ya. Battle spell berarti untuk tim Spirit. 3 Purify. Dipakai dengan dia dan ya benar Emblem Fighter buat Bruno. Hybrid lifesteal itu yang bikin dari awal pun basic attack-nya udah ada darahnya nambah. Tapi tetap pakai fatal ya, karena memang Bruno itu identik sekali dengan critical. Sementara ada Master Assassin juga, jadi damage Brunonya nih kerasa banget pasti. Apalagi kalau stackingnya nanti udah maksimal, punya Asclaw ini one by one situation sih bisa Skylar moment ya. Bisa. Highlight M7 jatuhnya seminggu bisa jadi. Bisa, tergantung. Tergantung kayak gimana momennya. Karena ini carry-nya gak cuma di Skylar, ada di Kairi juga. Jadi kayak lumayan enak, magical damage-nya juga ketutup dari Sans. Yang penting tempo awalnya jangan patah. Ya bisa dibilang ini hero power dari masing-masing player Onyx lah. Betul. Ini hero power semua ini yang diambil. Ya pegangan ya sehari-hari yang sering kita lihat mungkin. Expanding River. Nah ini goldnya mau gerak dulu nggak nih? Siapa yang lebih cepat? Ada yang mau nge-backupin atau tetap stay di bagian atas? Wah, sama Granger di awal kayak lumayan terasa ya. Karena belum ada Asclaw-nya doang. Makanya aku nungguin ke arah Asclaw. Sampai Asclaw-nya udah muncul. Udah enak banget itu Granger nge-poking ke arah Hiko-nya. Oke. Dari midnya keduanya sudah level 4. No wave udah ada. Feeder extract juga udah ada. Dan kelihatan kayaknya dari keduanya gak ada yang mau setup nih. Ah, Kairi nggak boleh sih miss di turtle ini. Kenapa? Karena kalau miss di turtle ini akan menjadi keuntungan untuk Hiko. Level 4, absorb damage, bakal berasa banget. Dan sedangkan kalau ngomongin ke arah pasukan dari tim Spirit, mereka bakal lebih ngebuka di awal karena mereka pede dengan early fighter mereka. Dibonyokin ya, Kit Bomba di depan dan Sao udah ngebuka vision. Sisanya
Sunset Lover bersama Level dengan teman-teman. Level 4, jangan lupakan hal tersebut, ada power of retribution. Kyrie berhasil mendapatkan turtle, langsung memberikan kembali ke Lutfi. Menutup jalan dari seorang one shot. Way of Dragon telah dikeluarkan, tapi lihat di belakang sana Kiboy. Fokus menuju ke arah one shot, karena following up damage. Skylar masih terlalu jauh dan Kiboy gak ada jalan untuk pulang selain tumbang kali ini. Karena gak ada lagi yang bisa dilakukan. The best yang bisa dilakukan adalah cuma satu. Untuk coba memancing dan Hiko tertrigger terhadap Purify itu udah the best yang bisa dilakukan Kiboy. Wah ini lumayan banget sih. Next game-nya bisa ke arah top lane. Bisa. Entah itu Kiboy, entah itu Sans. Wow, tapi terlalu dalam juga ya tadi untuk Onyx ID meskipun mereka dapetin turtle-nya. Mereka kehilangan 2 dan kehilangan objektif dan beberapa pegangan sih bisa kita bilang tadi. Oke, 1000 gold dari tim Spirit. Sayang banget tadi satu hit terakhir dari Lutfi. Gak dapet last hit. Dia yang kena Way of Dragon ya. Ke dalam turret juga. Langsung dibanting. Oh bakal langsung dibanting dengan Tsunami Slam, tapi tampaknya kali ini tidak ada rough wave, membuat para pasukan dari tim Spirit masih selamat. Dan untungnya netral objektif juga masih lama. Baris oke. Tapi ingat 3 Purify yang dimiliki dari tim Spirit ini benar-benar mau mencoba untuk melumpuhkan Kiboy nih. Gue pikir tadi mau ke Granger loh. Pakai ya bantingannya ke Granger gitu kan karena udah Purify juga. Ternyata nggak di mid tadi dipakai. Sekarang kit bombanya udah mulai join. Fast clear join. Datangnya cepet banget lagi bomba ke arah top lane. Ini juga menjadi sebuah bencana nih. Kenapa? Karena kalau Lutfi-nya dibiarkan dan dia nggak ngerespon juga, team fight 4 versus 5 agak kurang cukup baik, Lim. Iya. Karena Kiboy nggak punya flicker. War Axe udah jadi. Warrior Boots ya untuk Skylar. Karena match up-nya juga lumayan sakit dari Granger. Grangernya tanpa sepatu by the way, Sky Pisar ini udah ready. Di sisi lain, Sao dan Kiboy ini kan sama-sama cicil-cicilan aja. Menangin darah sebelum opsi dimulai. Dan Turtle nih, lagi-lagi yang menjadi sebuah penentu untuk Turtle apakah Onyx ID bisa berlari jauh? Phantom Steed? Wah, Barbriel dia terlalu terburu-buru. Dia lupa kalau misalnya ada aliran sungai yang membantu sosok dari seorang Kyrie untuk kabur bersama dengan Sans. Expanding River. Kali ini membuat para pasukan dari tim Spirit kehilangan satu momentum dari Barbriel. Langsung ada Tsunami Slam! Instant kill menuju ke Sao, tapi nampaknya ditutup oleh seorang Lutfi. Prefactor yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Spirit berhasil kehilangan satu momentum. Mundur ke arah belakang Kyrie, nggak boleh tertangkap. PNS telah dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit. Untungnya ada Little Wanderer menyelamatkan Kyrie dengan satu bola tambahan dan Skylar. Game akan berhasil mendapatkan 2 point kill. Menuju ke arah point kill yang ketiga, Barbriel dibuka kembali oleh seorang one shot, tapi damage-nya masih belum cukup karena 2 member tersisa di arah top lane. Tanpa korban, Onyx mendapatkan turtle. Dan sekarang 2 turtle menjadi awal yang begitu baik untuk Onyx. Iya. Mereka udah leading tadi dan itu sangat baik. Meskipun kayak serem kalau kita lihat. Tsunami Slam yang mengangkat tadi ke Sao ya. Sao hampir selamat loh. Untungnya ada Lutfi yang bisa melakukan follow up. Untungnya makanya. Wah, itu semua dikomit, bener-bener dikomit. Petrify-nya Sans, flickernya Lutfi. Tapi menurut gue itu harga yang oke gitu loh. Mereka dapetin kill turtle juga. Iya, kill dan turtle. Mungkin kalau tadi cuma turtle agak cukup lumayan mahal. Tapi untungnya setidaknya mereka akan membuat Skylar ini punya power di laningnya. Itu aja dulu. Ya, untuk target dari kaliannya sendiri sebenarnya ada one shot yang bisa untuk dibanting. Cuma ya memang one shotnya juga datang pasti belakangan. Dia nggak mungkin buka duluan juga. Wait a minute. Pause dulu sebentar. Sabar sekejap. Sabar Sedikit. Dan ya kita mungkin membahas soal potensial mid game. Oke. Leomord yang dimana kita tahu lah power early sampai midnya kuat. Cuman ini sekarang udah patah. Iya. Kalau dari Leomordnya sebenarnya ya dia bisa mungkin leading jauh ya kalau dapetin di awal dan snowballnya cepat. Jadi mid game-nya benar-benar dikuasai dengan Leomord. Tapi kalau mungkin dengan skenario seperti ini ya untuk tim Spiritnya itu sendiri ya mereka mau nggak mau nih mungkin nunggu item Leomordnya jadi item yang keduanya. Karena first item Leomord biasanya ke war action atau kalau nggak Fury baru defense item semuanya belakang. Tapi ketika Leomordnya sudah punya war action mereka tinggal tunggu satu item defense-nya dan ini berarti harus ada power dari Sunset Lover. Tapi kalau kita lihat item build dari Sunset Lover juga ini menuju ke glowing. Berarti nggak bisa yang instant burst. Ya, dia glowing, sepatu cooldown, real nggak ada damage. Yap, belum ya. Ya, Sun sudah ke Blood Wings. Yep. Tapi Skylar ini lumayan fat menurut gua. Dia Sangat. udah jadi Husklow menuju ke Berserker dan power di mid game. Bruno ini nggak kalah loh sebenarnya sama Granger. Yap. Skylar udah punya Husklow tadi udah enak ya kelihatannya. Cuman tetap sih ini harus hati-hati dengan si Hiko juga. Ingat ini Hiko pegangan dia kemarin ya di MC Series yang kemarin itu kan Granger. Terus juga Grangernya tadi sudah punya Sky Pierce. Dan kalau nggak salah tadi dapetin 1 poin kill, tapi nggak tahu tuh di kayaknya sebelum dapetin Sky Pierce. Ya, kayaknya pas udah dapet deh. Soalnya dia Skyper item pertama sebelum sepatu bahkan. Jadi harusnya stacknya nambah. Dan jangan lupa masih ada Kyrie untuk second striker ya dari physical damage.
dia bisa sampai ke belakang juga. By the way, kayak Sunset Lover ini lumayan terancam. Yes. Jangan lupa nih sebenarnya targeting dari Onyx ID ini juga harus benar. Kayak kita tahu 2 kali kan ada percobaan untuk pick off ke Chow. Yang pertama gagal, yang kedua sukses tapi banyak source kill yang kebuang, itu pun hampir selamat. Ya. Jangan sampai yang ketiga semua source kill kebuang selamat dan tiba-tiba fightnya bisa dibalikin, itu yang bahaya. Atau di sana. mungkin targeting Kiboy udah bisa lebih sabar untuk fokus menuju ke arah Leomord. Nah, itu Leomord bisa. ini kan salah satu hero yang melee. Jadi bisa sabar menuju ke arah Leomord kayak bakal lebih wise. Atau mungkin main ke arah responsif. Ketika Chow-nya coba agresif ke siapapun itu, dia bakal bisa cancel Chow-nya, counter setup, dan bahkan itu menjadi blunder untuk tim Spirit. Ya, mungkin mereka nggak mau sampai kalah tempo. Ya. Kalau mereka nunggu Leomordnya muncul, ya berarti itu tadi pilihannya. Chow-nya Udah udah buka gerak 2 Dragon. Oke, so back to the game kali ini. Masih di menit ke-6. Gold dipimpin Onyx, tapi nggak banyak. Sekitar 1000 gold kurang lebih. So tim Spirit, mereka udah posisi yang harus ngebayar Petrify. Oke. Lihat, Petrify dikeluarkan. Sawo dihindari dengan adanya Rough Wave. Dibandingkan ada The Way of Dragon yang harus keluar di depan sana. Tapi Scalar mencoba untuk menyelamatkan dirinya. One man one situation dengan one shot. Trigger mau nggak mau harus keluar. Untuk menyelamatkan dirinya karena ngomongin ke arah Berserker Fury masih on the way. 1 resep terakhir sebelum menuju ke arah Berserker Fury. Nah, dari Hiko udah jadi item kedua ya. Counter Strike udah jadi, Skype udah jadi. Bawahnya juga dedikat. Oh, di grup di arah mid mereka mau coba paksa kah? Paksa sih. Mereka mau Bawahnya paksa dilepas. Hiko. Karena satu informasi kalau nggak salah Hiko tuh nggak ada Purify. Dan langsung fokus menuju ke arah Turtle. Siapapun yang ada bakal coba di-commit. Sawo mencoba untuk bermain dengan Duel of Dragon ya. Bermain dengan sabar, fokus menuju ke arah belakang. Duel of Dragon dikeluarkan, mundur ke arah belakang. The Power of Retribution akan dikeluarkan, tapi Prefectus dari Letpi. Fokusnya menuju ke arah seorang Leomord, tapi Retribution ini masih berhasil didapatkan oleh seorang Leomord. Mundur ke arah belakang, Kid Bomba versus everybody. Mencoba untuk buying time, berapa sekarang tim Onyx di zoning out semuanya. Skylar. Diabsorb oleh Kid Bomba, jangan lupakan. Sky Piece Hiko sudah ada, jangan sampai aktif kali ini Lim. Belum ada anti-regen. Menjadi masalah untuk Onyx ID. Kid Bomba gak bisa dihentikan sama sekali. Menurutku paling cepat mungkin ada di Kiboy. Dengan Dominance Ice. Ya, berarti kalau Kiboy dengan dominance Ash-nya, berarti kondisi kali ini adalah Kiboy tidak bisa ada fleeting time. Mau tidak mau adanya di item yang kedua. Ini lihat Kid Bomba bebas banget dia di depan. Belum ada yang bisa untuk nge-punish juga. Absorb semua Lim, semuanya di absorb Om. Dan bukan hanya itu ya, kalau kalian lihat itu minimap, lihat minimap ya. Top dan juga bottom turret. Itu kan tim Spirit. Mereka dapat tuh duanya. Mereka udah pegang di atas dan juga di bawah, yang berarti wait, untuk usaha invade masuk ke dalam jungle dari Onyx ID ini udah terbuka sekarang. Oke. Pelan-pelan tapi pasti ya. Semua kondisi kemenangannya tim Spirit ini udah diusahakan nih. Karena pick off dari Onyx ini sangat-sangat susah. Karena ya tadi 3 Purify. Kalau dia mau makan Kid Bomba yang udah buka Purif juga nggak bisa. Wah, Mereka paksa regroup nih aja terus. itu bahkan di-clear jauh dan langsung ya. Iya. Fast clear biar nggak diganggu midnya. Endurance strike dibuang saja. Dan sekali lagi kalau kita bicara soal Kadita memang enak untuk ngagetin orang. Tapi kalau kepake source skillnya sudah habis semuanya, Kadita harus tunggu cooldown lagi. Iya, agak lumpuh ya, nggak sustain lah, nggak bermain di war panjang kalau Kadita itu. War pendek ya berarti ya. Ya war pendek aja dia cukup. Kalau misalkan dia udah nggak punya Petrify, dia akan gerak sebagai fallout damage. Jadi Raw Wave ini akan dipakai untuk nyambut siapapun yang dibanting. Tapi yang ngomongin soal dibanting, ya tadi pilihannya cuma Sawo berarti. Waduh. Dan coba Sawo. Dan kalau ngomongin ke arah Sawo, kali ini dia juga bener-bener ngebait, dia maksa terus supaya memang ke dia gitu soft skillnya. Tapi Sao nakal banget loh tadi. Dan Lihat dia nggak tadi? iya. Dia langsung nempel ke Kairi. Langsung ditempelin, dia nggak peduli siapapun yang komit ke dia pasti selamat. Udah ditendang Kairinya di situ. Oke, so Lord kali ini udah muncul. Setup bisa dilakukan oleh tim Spirit karena Kid Bomba lagi-lagi vision yang akan dibuka dan poke damage-nya juga lagi dipegang sama tim Spirit. Oke, anti regen kali ini masih belum dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka masuk ke dalam dengan adanya Sawo, tidak bisa ditamatkan. Oh, no. Tidak ada point kill, Lutfi pun gagal untuk mendapatkan Sawo. Zoning out Kid Bomba versus everybody. Lutfi! Membuat para pasukan dari tim Spirit mereka benar-benar tidak bisa dihentikan dengan adanya Kid Bomba. Benar-benar tidak bisa diberhentikan, terlalu perkasa di garis depan. Kid Bomba ngebuat 4 pemain Onyx mundur semuanya. Lagi-lagi faktor dari anti-regen yang belum ada. Kadita nggak bisa bikin anti-regen, dia akan kekurangan damage. Dan Lord yang pertama free untuk tim Spirit. Wah, sebuah fight yang mulus bisa dilakukan oleh tim Spirit tadi.
memang fightnya cukup panjang ya. Dan ya sekali lagi, Tsunami Slam untuk mengangkat Sawo yang bisa escape dengan flicker. Dan gak ada yang tumbang dari Team Spirit. Membuat poin plus tersendiri untuk Team Spirit. Tapi ini udah pasti nggak bisa ngebersawo sih. Udah nggak bisa. Dari build-nya aja, Justice Puldron ini udah bikin dia anti burst. Iya, Sahonya udah berat banget untuk bisa dimakan ya, Lim. Dia sadar kalau misalkan dia bikin physical defense, magicalnya akan tembus. Kalau bikin magical, tembus nanti physicalnya. Jadi Sekalian bikin ya? sekalian anti regen udah. Aman jadinya. Dari item buat Sawo sendiri ya. Iya. Justice Pauldron yang selesai. Makanya dia selamat dan ketika Lutfi juga komit ke sana dia nggak tumbang. Beda sama tadi kan kasusnya. Skylar udah punya Malefic Gun, ini akan bisa menjadi salah satu poin dia bisa jaga jarak. Cuma balik lagi Kid Bomba belum ada penyelesaiannya nih. Sangat. Akhirnya Kiboy udah punya dominan size. Ini akan menjadi sebuah jawaban mungkin. Tapi damage-nya terlalu sakit yang diberikan dari Hiko. Dengan damage yang diberikan dari Hiko, ini bisa ngebuat Sans instan loh. Walaupun dia punya pasif ya. Kalau Skypisternya nyala, instannya sebelum pasifnya meledak untuk balikin darahnya Sans, dia bisa meledak duluan nih. Dibombardir ya dari range Iya. yang juga jauh banget. Sementara untuk masuk Kairi juga tadi susah banget. Karena Kairinya gue rasa bergerak sebagai follow up damage. Suka nggak suka, siapapun yang dibanting sama Kiboy itu harus ada yang nyambut lebih dari satu. Yep. Makanya Kairinya nggak bisa ngeflank ke belakang. Makanya kayak ini endless baru mau brute force, bukan brute force di item yang kedua, Lim. Oke, Dia masih butuh damage. dan kembali reset ya. Untuk laning terkontrol dengan rapi dan gue rasa Esme-nya nggak bisa di match upin kali ini. Ini udah sulit. Karena kita bicara Tsunami Slam ya. Kalau early lagi menang itu enak banget kan. Kita angkat siapapun yes dapat point kill. Tapi dengan seperti ini, dengan 3 purify, dengan item yang selesai juga. Aku bisa bilang satu-satunya target yang crucial banget ini udah one shot aja kalau memang bisa langsung di one shot. Dengan Demonic ID. Itu loh, masuk ke one shot itu loh. Susah banget karena Ya. one shotnya nggak akan pernah muncul. Intinya Sao yang akan ada di depan, pilihannya pick Sao, tumbang atau enggak belakangan, atau tungguin one shot ya dia nggak akan maju. Karena nggak ada yang bisa nge-trigger 3 purify yang aktif ini. Ini 3 purify-nya yang bisa nge-trigger Sans. Kiboy offside. Nggak bisa di-burst juga sebenarnya. Atau tunggu Oh, flicker. Oh, bakal The Wild Dragon bakal coba di-commit di depan sana. Kiboy dijauhi dari pasukan dari Tim Onyx. Satu hit terakhir membuat Kid Bomba berhasil memakan Kiboy. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari Tim Onyx. Mereka kehilangan Sans. Phantom Execution dari Kairi, damage-nya masih tidak terlalu cukup. Puncher ke belakang sebuah jawaban. Tapi Skylar udah maksimal untuk memberikan semua damage dengan polanya. Tetap tidak bisa membuat Team Spirit untuk mundur. Offside yang terjadi. Langsung di-commit menuju ke arah belakang ternyata. Mereka nggak peduli Kiboy bisa mundur dan ada Sans di sana. Dia tetap commit dan Kid Bomba versus everybody again and again. Lagi-lagi, nggak bisa dipukul mundur. Gua agak kaget dari Petrify dari Sans. Dia coba untuk cancel the way of the dragon. Tapi tetap saja udah kelempar dari Kiboy-nya. Breaker kebuang. Dan sekarang kontes Lord harus dilakukan 6.000 gold untuk Team Spirit. Kita punya power dengan adanya Town Ross dari seorang Kairi untuk bisa masuk lebih dalam. Lotfi Prefect telah dibuka. Kibo mencari ke arah belakang. Sunset Lover masih terlalu jauh. Tidak bisa di-commit. Bonyok sedikit tapi tidak bisa menghentikan Kid Bomba. Langsung ada Tsunami Slam tanpa following up damage. Bebas untuk Kibo dimakan. Kid Bomba! Pasukan dari Team Spirit mereka fokus mencoba untuk menzoning out 4 pemain Onyx lainnya. Kid Bomba lagi menggetarkan M7 Swiss Stage. Berdansa di depan Kid Bomba. Gak ada satupun yang bisa pukul mundur Kid Bomba. Anti-regen yang minim. Membuat damage juga jadi kurang. Lord kedua kembali untuk Team Spirit. Again and again Kid Bomba. Seakan-akan ini adalah taman berdansa, bukan taman bermain. Dia berdansa sesuka hatinya, mau masuk, mau maju, mau mundur. Mereka nggak peduli. Wah, tapi memang berat untuk bisa menumbangkan Kid Bomba yang juga sudah memiliki Justice Pauldron. Lihat dari item-itemnya Kid Bomba. On the way Blade Armor. Belum selesai. Blade Armor selesai untuk Kid Bomba. Nextnya Immortal kan untuk Kid Bomba, tapi Hiko pun sementara waktu belum tersentuh sama sekali di belakang. Gimana mau nyentuh Om? Lewatin Kid Bomba aja udah capek banget ini. Wah. Bahkan ya yang paling gampang disentuh Sunset Lover aja nggak kesentuh Om. Oke, dan mampukah sekarang Onyx melakukan defense karena Lord mulai masuk dari mid. Lord mulai masuk lewat mid. Samo udah memberikan konsel gamingnya. Kid Bomba menzoning out best dari daerah tengah. Wah, Dua Bi. Dragon dan Lutfi menjadi target utama mereka, instant kill. Mereka kehilangan Lutfi di belakang sana. Langsung ada Sas dengan Novem, tapi itu tidak cukup untuk bisa menghentikan Team Spirit. Fokus menuju ke arah minion di belakang sana. Oh, dipaksa! Hit di belakang. Bakal coba dipaksa oleh para pasukan Team Spirit. Very down. Dan no way ini Pajana wipeout. Onyx diturunkan ke mereka 1-2 oleh Team Spirit. No way, 1 nyawa tersisa untuk perwakilan Indonesia. Wow, turun ke decider match. Turun ke elimination match.
Onyx, mereka terlihat kebingungan. Apapun yang mereka usahakan terlihat gagal. Dan Team Spirit, mereka membuktikan kalau dan lebih spesialnya Kick Bomba bermain tadi 1 lawan 4, 1 lawan 5. Gak ada solusi sama sekali untuk Kid Bomba. Kid Bomba versus everybody dan itu udah bukan pertama kalinya, berapa kali fight semuanya diabsorb oleh Kid Bomba, dimakan oleh Kid Bomba. Dan ketika mereka tahu mereka nggak bisa makan Kimoy lagi di dalam best turret, mereka makan Luti. Ya, pilihan ada di mereka. Dua sumber damage yang pasti kuat. Granger, Parsha pasti cukup. Belum lagi ditambah dengan adanya Leomord. Siapapun yang dan Luti yang ada di atas tadi menjadi pilihan yang sangat-sangat tepat. Yap. Onyx masih punya 1 nyawa lagi Onyx. Bounce back stronger Onyx. Bounce back stronger, bangkit lebih kuat lagi Onyx. 1 nyawa tersisa tapi yang kita harapkan tadi tidak ada satupun nyawa yang terkurang dari 2 nyawa yang tersisa. Tapi ternyata fakta berkata lain. Seperti yang Sawo katakan juga, duo mereka jauh lebih strong dan terbukti di game kali ini. Dan untuk siapa yang bisa men-trigger 3 Purify, aku jarang ngelihat Purify-nya bisa di-trigger tadi. Ini masih kepegang semua loh Purify-nya. Dan ternyata hero power jadi jawaban dong. Granger udah susah, udah jarang di-pick. Yes, di-pick tetap sama Hiko dan terbukti. It works. Dan bukan, Hiko-nya bukan menjadi pilihan utama untuk dealer damage utama. Enggak. Itu ada di Leomord, ada di Parsha. Parsha yang dia ada mas dealer utama tadi. Betul, ada Sunset Lover juga. Gue cukup mempertanyakan si Esme-nya pick ketiga kan? Yap. Berarti dia untuk hasil dari game kita. Dan sepertinya kita akan mendengarkan interview. Jadi ini dia interview untuk kalian. Into the elimination bracket, and in this matchup Team Spirit comes out on top. And with me here we have Sawo and Sunset Lover. Boys, congratulations. Thank you. I know this is definitely